Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang cerita Gunung Lawu. Berikut ceritanya, silahkan disimak. Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang paling sakral di tanah Jawa, berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyimpan berbagai kisah mistis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan masyarakat, Lawu bukan sekadar gunung, melainkan pintu antara dunia manusia dengan alam gaib yang dijaga dengan ketat oleh para makhluk halus. Konon, setiap sudut hutan dan lerengnya memiliki penjaga tak kasat mata yang siap menampakkan diri bila ada yang lancang dan tidak menghormati. Pendaki yang datang dengan niat buruk dipercaya akan tersesat, meski sudah hafal jalur pendakian sekalipun, karena Lawu tidak memberi izin bagi mereka yang tidak layak. Aura sakral begitu terasa ketika menapaki jalannya, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik pepohonan rimba. Di malam hari, suara gamelan halus kadang terdengar samar, padahal tidak ada siapapun yang terlihat memainkannya di sana. Lawu adalah gunung penuh rahasia, tempat di mana legenda dan kenyataan berbaur tanpa batas dan meninggalkan rasa kagum bercampur takut bagi siapapun yang mendengar kisahnya. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Lawu adalah tempat moksa Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit, yang memilih mengakhiri hidup duniawinya dengan cara gaib. Alih-alih meninggal sebagaimana manusia biasa, Sang Prabu dipercaya menghilang dan bersatu dengan alam semesta di puncak Lawu yang penuh misteri. Kepergiannya menjadi simbol runtuhnya kejayaan Majapahit dan lahirnya zaman baru yang penuh gejolak di tanah Jawa. Oleh karena itu, hingga kini, Gunung Lawu dipandang sebagai istana gaib yang dihuni oleh arwah besar dan leluhur yang menjaga keseimbangan. Puncak Hargodalam diyakini sebagai singgasana halus tempat Brawijaya bersemayam, dikelilingi oleh para pengikut setia yang tidak pernah meninggalkannya. Banyak peziarah datang untuk memanjatkan doa, ngalap berkah, dan mencari ketenangan batin di tempat ini. Mereka percaya, siapapun yang tulus hati mendaki Lawu akan mendapat petunjuk dalam hidupnya. Namun, bagi yang sombong dan tidak menjaga tata krama, Lawu akan menunjukkan murkanya dengan cara yang mengerikan. Selain kisah moksa Prabu Brawijaya, Gunung Lawu juga dikenal sebagai tempat bersemayamnya para raja gaib dan makhluk halus tingkat tinggi yang menjaga kesakralannya. Mereka mengatur keseimbangan antara dunia manusia dengan dunia gaib, memastikan agar batas keduanya tidak runtuh dan bercampur. Oleh karena itu, para pendaki selalu diwanti-wanti untuk menjaga sikap, tidak boleh bicara sembarangan atau berlaku kasar di jalur pendakian. Ada mitos yang mengatakan bahwa hutan Lawu adalah kerajaan gaib yang penuh dengan istana megah tak kasat mata. Siapapun yang tersesat bisa saja masuk ke dunia itu tanpa sadar, dan jika tidak mendapat restu, ia mungkin tidak akan kembali lagi. Tak jarang, orang yang hilang berhari-hari tiba-tiba kembali dengan wajah kosong, seolah baru saja pulang dari alam lain. Cerita-cerita semacam ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Lawu adalah tempat di mana dunia gaib bernaung dengan kuat, dan manusia hanya tamu kecil di hadapannya. Gunung Lawu memiliki 3 puncak utama yang masing-masing dianggap sakral, yakni Hargodalam, Hargodumilah, dan Hargodumiling, yang diyakini sebagai pusat kekuatan gaib. Ketiga puncak itu memiliki penjaga masing-masing yang mengatur siapa saja boleh mencapai puncaknya, sesuai dengan kelayakan hati sang pendaki. Hargodalam adalah puncak yang paling keramat, tempat Prabu Brawijaya dipercaya moksa, dan energi spiritualnya sangat kuat. Hargodumilah dianggap sebagai titik keseimbangan kekuatan alam, di mana energi gaib menyebar ke segala arah bagaikan aliran cahaya. Sedangkan Hargodumiling diyakini sebagai tempat berkumpulnya para roh leluhur yang menjaga tanah Jawa dan keturunannya. Para pendaki sering merasakan hawa berbeda ketika mencapai salah satu puncak tersebut, seperti bisikan halus atau perasaan ringan seakan tubuh melayang. Semua itu menjadi bagian dari misteri Gunung Lawu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan akal semata, melainkan hanya dengan hati yang peka terhadap tanda-tanda alam. Selain kisah mistis, Gunung Lawu juga menyimpan sejarah budaya yang erat kaitannya dengan masyarakat Jawa, terutama peninggalan kerajaan Hindu. Di lerengnya terdapat Candi Ceto dan Candi Suku, peninggalan kuno yang dipenuhi dengan simbol penuh misteri dan makna spiritual. Arca, relief, dan bangunan di sana sering dikaitkan dengan perjalanan manusia menuju kesucian dan moksa, sebuah jalan untuk melepaskan diri dari ikatan dunia. Banyak peziarah datang ke candi-candi tersebut sebelum mendaki Lawu, sebagai bentuk penghormatan sekaligus permohonan izin kepada leluhur dan penguasa gaib. Keberadaan candi-candi ini memperkuat anggapan bahwa Lawu sejak dahulu kala adalah pusat spiritual yang penting bagi masyarakat Jawa.
Ritual-ritual tertentu masih sering diadakan di area ini, seperti sesaji bunga, kemenyan, atau makanan khusus yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Semua itu dilakukan dengan penuh rasa hormat agar perjalanan ke puncak Lawu mendapat restu. Karena bagi masyarakat Jawa, mendaki Lawu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin menuju keseimbangan. Gunung Lawu tidak hanya dikenal karena kesakralannya, tetapi juga karena kisah mistis mengenai pasar gaib yang disebut Pasar Dieng di jalur pendakian. Konon, para pendaki kadang mendengar suara hiruk-pikuk layaknya pasar tradisional, lengkap dengan orang-orang yang bertransaksi. Namun, ketika diperhatikan, tidak ada siapapun di sekitar, hanya hutan lebat dan kabut pekat yang menyelimuti. Mitos mengatakan bahwa pasar itu adalah dunia gaib yang sesekali bersinggungan dengan dunia manusia. Orang yang tidak sengaja masuk ke pasar tersebut bisa tertipu dan membeli sesuatu, tetapi barang itu akan berubah menjadi batu atau daun kering ketika dibawa pulang. Karena itulah, pendaki selalu diingatkan agar tidak menerima apapun dari orang asing misterius di jalur Lawu. Pasar gaib ini menjadi salah satu misteri yang memperkuat keyakinan bahwa Lawu adalah pusat pertemuan dunia manusia dan dunia halus yang tidak bisa dijelaskan logika. Selain pasar gaib, kisah populer lain adalah tentang kehadiran warung misterius di jalur pendakian Lawu yang sering disebut warung Mbah Gaib. Banyak pendaki bersaksi bahwa mereka pernah membeli makanan atau minuman di warung sederhana dengan penjual ramah. Anehnya, setelah turun, warung itu tidak pernah ditemukan kembali, seolah lenyap begitu saja ditelan kabut. Beberapa mengatakan bahwa warung itu memang milik makhluk gaib yang sedang menguji ketulusan hati para pendaki. Jika mereka bersikap sopan dan membayar dengan ikhlas, perjalanan mereka akan lancar hingga puncak. Namun, jika berlaku sombong atau mencoba curang, biasanya mereka akan mengalami kesialan, seperti tersesat atau jatuh sakit. Kisah warung gaib ini sudah begitu melekat di kalangan pendaki Jawa, bahkan menjadi bagian dari legenda yang diwariskan turun-temurun. Semua ini semakin menegaskan aura mistis yang menyelimuti Gunung Lawu dari masa ke masa. Di balik semua kisah mistisnya, Gunung Lawu juga menyimpan keindahan alam yang memukau dengan hutan lebat, padang ilalang, dan bunga edelweiss yang tumbuh di jalurnya. Namun, keindahan itu seringkali menyembunyikan bahaya yang tidak terlihat, terutama kabut tebal yang dapat datang tiba-tiba. Pendaki yang tidak berhati-hati bisa tersesat meski berada di jalur utama, karena pandangan menjadi sangat terbatas. Masyarakat sekitar percaya bahwa kabut Lawu adalah salah satu cara penghuni gaib menguji pendaki. Hanya mereka yang tenang, sabar, dan menjaga hati akan diberi jalan keluar menuju puncak. Sementara yang panik atau sombong bisa saja terjebak berputar-putar tanpa arah. Cerita-cerita tentang pendaki yang hilang dalam kabut Lawu menambah kesan angker gunung ini. Meski begitu, keindahan Lawu tetap membuat banyak orang rela menempuh perjalanan panjang demi merasakan aura magisnya secara langsung. Kisah lain yang tak kalah menyeramkan adalah mengenai sosok penampakan misterius di jalur pendakian, seperti wanita berbusana Jawa atau prajurit Majapahit yang tiba-tiba muncul. Banyak pendaki mengaku pernah melihat sosok berjalan di depan mereka, namun ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Kadang, mereka juga melihat rombongan orang berjalan sambil membawa obor, seakan ada arak-arakan kuno di tengah malam. Masyarakat percaya bahwa mereka adalah arwah para leluhur yang masih menjaga kesucian Lawu. Penampakan ini bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pengingat agar pendaki selalu menjaga sikap. Namun, bagi yang tidak kuat mentalnya, pengalaman ini bisa menjadi momok yang menghantui sepanjang hidup. Cerita semacam ini semakin membuat Gunung Lawu dipandang sebagai tempat di mana sejarah, mitologi, dan dunia gaib bercampur menjadi satu. Gunung Lawu juga erat kaitannya dengan ritual-ritual mistis yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama pada malam-malam tertentu. Malam Satu Suro, misalnya, menjadi momen sakral di mana banyak orang melakukan tirakat, semedi, atau ritual khusus di puncaknya. Mereka percaya bahwa malam itu adalah waktu di mana tabir antara dunia manusia dan dunia gaib menipis, sehingga doa dan permohonan lebih mudah sampai. Sesaji berupa bunga, dupa, makanan, hingga kain moris sering diletakkan di tempat-tempat tertentu di jalur Lawu sebagai tanda penghormatan. Ritual ini sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu, menjadi tradisi yang tidak pernah hilang meski zaman terus berubah. Bagi masyarakat Jawa, Lawu adalah pusat spiritual yang memberi kekuatan batin dan ketenangan jiwa. Dengan menjaga ritual-ritual ini,
Mereka percaya akan tetap mendapat restu dari leluhur dan penguasa gaib yang bersemayam di sana. Selain ritual, ada pula cerita mengenai makhluk penjaga Lawu yang kerap disebut sebagai danyang atau lelembut agung. Mereka bukan sembarang roh, melainkan entitas yang memiliki peran penting menjaga keseimbangan alam Lawu. Beberapa pendaki mengaku pernah merasakan kehadiran mereka dalam bentuk bayangan besar atau suara gaib yang memberi peringatan. Ada yang merasa disentuh halus ketika beristirahat, seakan diberi isyarat untuk tidak tidur di tempat terlarang. Danyang Lawu dipercaya memiliki rupa beragam, ada yang berwujud raksasa, ada pula yang tampak sebagai sosok berjubah putih. Mereka jarang menampakkan diri secara langsung, kecuali bila manusia melanggar aturan tak tertulis di gunung ini. Keberadaan mereka membuat Lawu semakin dipandang sebagai gunung angker yang dijaga ketat oleh dunia gaib. Namun, bagi yang datang dengan hati tulus, para penjaga justru akan memberi perlindungan sepanjang perjalanan.